Lampu aula masih panas di wajahku. Waktu dia tiba-tiba nunjuk langsung ke arahku. "Kamu di sana aja," sambil nyenggol bahuku pelan tapi tegas. Semua kepala langsung muter. Ada yang berhenti makan, ada yang setengah berdiri. Bisik-bisik langsung nyebar. Kursi yang dia tunjuk, deretan satpam di dekat pintu. Aku kaku sebentar. Dalam kepala cuma satu. Serius ini di depan semua orang. Tapi aku jalan juga. Langkahku berat dan tiap langkah makin banyak yang lihat. Bahkan ada yang mulai merekam. Aku duduk di kursi plastik itu, beda sendiri dari yang lain. Satpam di sampingku geser, kasih ruang. Di depan, dia balik ke tengah. Ketawa, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi aku lihat beberapa orang masih nengok ke belakang, ke aku. Kalau kamu lagi nonton ini, subscribe dulu, karena ini belum selesai. Tanganku mengepal pelan di paha. Aku diam, nahan. Dan dari cara mereka terus lihat aku, jelas ini baru mulai. Aku masih duduk di kursi plastik itu waktu musik mulai naik lagi. Seolah gak ada apa-apa. Tapi tiap beberapa detik, aku lihat orang-orang tetap nengok ke belakang. Ke aku. Ada yang pura-pura minum sambil ngintip, ada yang nunduk sambil ketawa kecil. Aku geser sedikit posisi duduk. Kursinya bunyi, beberapa kepala langsung balik lagi. Namaku Raka. Aku kerja di sini hampir 3 tahun. Tapi dari cara mereka lihat aku barusan, jelas banyak yang bahkan gak tahu aku siapa. Aku bukan yang sering muncul di depan. Gak pernah rebutan bicara. Kalau rapat, aku lebih sering di pojok. Buka laptop, kerja. Dan ternyata, itu cukup buat dianggap gak ada. Di depan, Nadia lagi berdiri di tengah lingkaran. Tangannya gerak cepat, ngomong, ketawa. Orang-orang ngikutin ritmenya. Setiap dia bicara, mereka condong ke dia. Aku lihat dari jauh. Dia sempat melirik ke belakang lagi, ke arahku. Tatapannya sebentar. Terus dia bisik ke orang di sebelahnya. Mereka ketawa. Dadaku langsung ditarik pelan. Bukan kaget, tapi kayak ditarik ke bawah. Aku diam. Nahan. Seorang waiter lewat, bawa tray minuman. Dia berhenti sebentar di barisan kami, lalu lanjut lagi ke depan tanpa banyak lihat. Satpam di sebelahku cuma geleng kecil. "Biasa," katanya pelan. Aku angguk, tapi mataku tetap ke depan. Acara mulai masuk ke sesi berikutnya. MC manggil orang satu-satu, nama-nama besar, yang sering kelihatan, yang sering ngomong, tepuk tangan keras. Aku di belakang, gak ada yang lihat. Tapi suasana pelan-pelan berubah. Meja depan mulai agak sepi dari suara ketawa. Beberapa orang sekarang lebih sering nengok ke belakang daripada ke panggung. Aku bisa lihat jelas. Mereka lagi nyocokin. Siapa aku? Kenapa aku di sini? Dan kenapa aku duduk di situ? Aku tarik napas pelan. Tangan aku kunci di lutut. Nahan. Belum waktunya. Di depan, Nadia angkat gelas. Dia mulai bicara lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Seolah mau nutup sesuatu. Tapi justru makin banyak yang lihat ke arahku. Dan dari cara mereka mulai diam, aku tahu ini belum selesai. Aku masih lihat ke arah kursi yang barusan aku duduki. Kursi plastik itu agak miring. Satu kakinya goyang sedikit tiap aku geser. Bunyi kecilnya langsung bikin 2 orang di depan nengok lagi. Mereka nggak bilang apa-apa, tapi mata mereka jelas. Masih ke aku. 4 satpam di barisan ini mulai kelihatan canggung. Salah satunya batuk kecil, lalu geser duduknya. Kayak mau kasih aku ruang lebih. Padahal ruangnya emang sempit. "Mas, santai aja," bisiknya lagi, lebih pelan. Aku angguk sedikit. Tanganku masih nempel di paha. Jari-jari nahan. Di depan, suara sendok piring beradu lagi mulai kedengeran. Tapi aneh, beberapa meja malah makin sunyi. Orang-orang gak fokus makan. Mereka ngobrol tapi sambil setengah badan muter ke belakang. Yang disuruh ke situ siapa sih? Kayaknya bukan vendor deh. Terus, kenapa? Bisikannya gak lagi ditahan. Aku tarik nafas. Pelan. Nahan. Di sisi kanan, ada 2 orang yang terang-terangan ngeliat aku sambil senyum tipis. Salah satu dari mereka angkat alis. Kayak lagi nilai sesuatu. Aku balikin pandangan sebentar, lalu alihin lagi.
Belum waktunya. Tiba-tiba, satu orang dari meja depan berdiri sedikit, setengah bangun, lalu duduk lagi. Dia nengok ke arah Nadia, terus ke aku, lalu bisik ke temannya. Gerakannya kecil, tapi cukup bikin beberapa orang lain ikut perhatiin. Suasana pelan-pelan berubah. Bukan lagi sekedar nonton. Mulai terasa ada yang janggal. Di panggung, MC masih ngomong, tapi volumenya kalah sama bisik-bisik yang makin nyebar. Nadia masih di depan, tapi sekarang dia lebih sering melirik ke belakang daripada fokus ke acara. Tatapannya sempat ketemu aku lagi. Dia berhenti setengah detik. Terus dia langsung alihin wajah, ambil gelas, minum cepat. Aku lihat itu jelas. Dan di momen itu aku sadar satu hal. Dia mulai nggak nyaman. Tapi orang-orang belum berhenti. Justru makin banyak yang nengok. Dan tekanan mulai pelan-pelan pindah arah. Acara makan mulai dibuka. Musik diturunin sedikit, lampu agak diredupkan. Waiter keluar bawa tray makanan satu persatu. Di depan, meja-meja utama langsung rame. Piring dibagi, gelas diisi, suara obrolan naik lagi. Aku masih di belakang. Nunggu. Tray pertama lewat, nggak berhenti. Tray kedua juga lewat. Baru tray ketiga sempat melambat di depan barisan kami, tapi isinya tinggal sisa. 2 gelas minum tanpa makanan. Satpam di ujung langsung ambil 1. Sisanya tinggal 1. Aku lihat sebentar, lalu nggak gerak. Waiter itu cuma melirik cepat, lalu lanjut jalan. Seolah memang nggak dihitung. Satpam di sebelahku berdiri tiba-tiba. Dia pegang piring dari tangannya sendiri, masih penuh. "Mas, ini aja." Dia dorong pelan ke arahku. Aku langsung angkat tangan. "Udah, Mas?" Dia tetap nyodorin. "Ambil aja, kita nanti bisa nyari lagi." Aku tahan sebentar. Lalu akhirnya ambil. Pelan. "Terima kasih." Dia cuma angguk, lalu duduk lagi. Di depan, aku lihat beberapa orang mulai sadar. Ada yang berhenti makan, lihat ke belakang. Ada yang saling bisik. "Kok dia nggak dapat?" Serius? Salah satu perempuan bahkan setengah berdiri, coba lihat lebih jelas ke arahku, lalu duduk lagi sambil bisik ke temannya. Aku belum makan. Piring di tanganku masih utuh. Aku cuma pegang. Nahan. Di tengah ruangan, Nadia lagi berdiri bareng 2 manajer. Mereka lagi ketawa. Tapi salah satu dari mereka tiba-tiba nengok ke arahku. Dia bisik ke Nadia. Nadia langsung ikut nengok. Mata kami ketemu. Dia diam setengah detik, lalu dia ketawa. Tangan nutup mulut, tapi bahunya naik turun. Jelas. Dan orang di sekitarnya ikut. Aku turunin pandangan sedikit. Jari-jariku makin kencang di pinggir piring. Suara di ruangan mulai berubah lagi. Nggak seramai tadi, lebih banyak bisik daripada tawa. Beberapa orang sekarang nggak lagi sembunyi-sembunyi lihat aku. Terang-terangan. Ada yang bahkan angkat HP, pura-pura lihat layar, tapi arah kameranya ke belakang. Aku tarik nafas. Tahan. Belum waktunya. Tiba-tiba, MC mulai naik suara lagi. "Baik teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya." Beberapa orang langsung tepuk tangan, tapi nggak serempak. Ada yang masih nengok ke belakang. Masih ke aku. Dan di tengah itu, Nadia melangkah ke depan, siap ambil mic. Aku lihat dari jauh. Cara dia berdiri, cara dia senyum, dia mau ngomong sesuatu lagi. Dan entah kenapa, suasananya terasa beda. Aku masih duduk. Piring di tangan belum disentuh. Suara di depan makin pelan. Bukan karena acara berhenti, tapi karena perhatian mulai pecah. Banyak yang sekarang lebih fokus ke belakang. Ke aku. Satu meja di kiri tiba-tiba berhenti ngobrol. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka menoleh pelan, lama, ke arahku. Aku balas lihat sebentar. Dia langsung alihin muka. Di sisi lain, 2 orang berdiri sedikit dari kursinya. Pura-pura geser posisi. Tapi jelas mereka lagi cari sudut buat lihat lebih jelas.
Tekanan makin terasa. Bukan lagi sekedar diejek. Sekarang diperhatiin. Satpam di sebelahku narik napas pelan. "Mas, ini udah mulai rame," bisiknya. Aku cuma angguk kecil. Tanganku geser sedikit dari piring. Jari-jariku lepas pelan. Aku taruh piring di kursi kosong di sebelah. Belum sekarang. Di depan, Nadia masih pegang kendali. Dia berdiri di tengah, pegang mic, senyum. Tapi gerakannya mulai beda. Lebih cepat, lebih sering lihat ke samping, ke belakang. Dia tahu, dia ngerasa. Tapi dia tetap lanjut. Tiba-tiba dia turun dari panggung. Langkahnya cepat, langsung ke arahku. Orang-orang langsung berhenti ngomong. Beberapa bahkan setengah berdiri. Aku masih duduk. Dia berhenti tepat di depanku. Dekat, terlalu dekat. "Jangan kemana-mana ya," katanya pelan tapi cukup buat orang sekitar dengar. Aku angkat kepala. Tatap dia. Dia tahan tatapanku setengah detik. Lalu senyum tipis, mundur, dan balik ke depan. Bisik-bisik langsung pecah lagi. Dia ngomong apa? Kenapa ke dia lagi? Serius ini? Aku diam. Tapi dadaku mulai naik turun lebih cepat. Ada yang berubah. Dan bukan cuma aku yang ngerasa. Di meja depan, beberapa orang mulai saling debat kecil. Suara mereka nggak lagi ditahan. Ini keterlaluan sih. Tapi siapa dia? Ya nggak gitu juga. Sementara itu, aku geser sedikit posisi duduk. Kursi bunyi lagi. Semua mata langsung balik lagi ke aku. Cepat, serempak. Aku berhenti. Tahan. Dan di momen itu, aku hampir berdiri. Serius, kakiku udah siap dorong badan naik. Tapi aku tahan. Masih terlalu cepat. Tiba-tiba MC ambil alih lagi. Sekarang, kita buka sesi testimoni dari tim. Suasana langsung diarahkan ke depan lagi. Beberapa orang maju satu-satu. Ngomong cepat, aman. Gak ada yang aneh. Sampai satu orang maju. Anak baru. Tangannya pegang mic agak gemetar. Dia lihat ke depan, lalu ke samping, lalu ke belakang. Ke arahku. Ruangan langsung sunyi. Aku tegak sedikit di kursi. Dia buka mulut. Sebenarnya ada satu orang yang banyak bantu. Kalimatnya gantung. Beberapa orang langsung nengok ke aku. Yang lain mulai ikut, satu persatu. Kayak domino. Nadia di depan diam. Matanya langsung ke anak itu. Dan di situ aku sadar, kalau dia lanjut, semuanya bisa berubah. Anak itu masih berdiri. Mic di tangannya sedikit turun, tapi matanya tetap ke arahku. Kalau nggak ada dia, suaranya kecil tapi jelas. Banyak sistem kita nggak jalan. Ruangan langsung sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang bikin orang nahan nafas. Beberapa orang di meja depan saling lihat. Ada yang langsung nengok ke laptop yang tadi mereka bawa. Ada yang bisik cepat. Serius. Yang belakang itu. Anak itu lanjut. Kali ini lebih berani. Semua data, dia yang pegang. Dia yang benerin kalau error. Kita cuma pakai. Beberapa orang langsung tegak di kursinya. Satu orang bahkan berdiri setengah kayak mau lihat lebih jelas. Siapa dia? Pertanyaan itu keluar dari depan. Anak itu angkat tangan pelan, lalu nunjuk. Ke aku. Semua kepala berbalik. Sekaligus. Aku masih duduk. Diam. Tapi kali ini beda. Tatapan mereka bukan lagi meremehkan, tapi nyari jawaban. Di tengah itu, Nadia langsung bergerak. Langkahnya cepat, hampir buru-buru. Dia naik ke panggung lagi, ambil mic di tangan anak itu. "Udah, cukup ya," katanya ketawa kecil. Tapi suaranya agak ketarik. Beberapa orang langsung saling pandang. Ketawanya nggak ikut menyebar. Dia lanjut cepat. "Kita lanjut ke acara berikutnya aja, biar nggak..." Dia berhenti. Karena dari sisi kanan, kursi ditarik. Suara gesekan lantai kedengaran jelas. Semua langsung nengok. Direktur operasional berdiri. Pelan. Nggak buru-buru. Tapi semua orang langsung diam. Dia jalan ke tengah. Setiap langkahnya bikin ruangan makin sunyi. Aku lihat dari belakang. Nadia berdiri kaku. Tangannya masih pegang mic.
Direktur itu berhenti di depan. Tatapannya pindah dari anak itu, ke Nadia, lalu ke belakang, ke arahku. Yang barusan disebut siapa? Gak ada yang jawab. Beberapa orang bahkan tahan nafas. Nadia buka mulut sedikit, tapi gak keluar suara. Anak itu cuma berdiri, kaku. Aku masih duduk. Dan semua orang sekarang nunggu. Detik itu terasa panjang banget. Gak ada musik, gak ada suara sendok. Cuma nafas orang-orang. Dan tekanan naik lagi. Lebih tinggi. Direktur itu geser sedikit mic. Mas, yang di belakang, semua langsung nengok lagi. Bisa ke depan sebentar? Jantungku langsung berdetak lebih keras. Satpam di sebelahku langsung menoleh. Mas, dipanggil. Aku gak langsung berdiri. Aku tahan. 1 detik. 2 detik. Semua mata ke aku. Dan di situ, aku tahu. Kalau aku maju sekarang, gak ada yang bakal sama lagi. Aku akhirnya berdiri. Kursi plastik itu geser ke belakang, bunyinya keras, langsung bikin beberapa orang kaget kecil. Semua mata masih ke aku, gak ada yang pindah. Aku jalan ke depan, pelan. Langkah pertama, masih ada bisik-bisik. Langkah kedua, mulai hilang. Langkah ketiga, sunyi. Aku bisa dengar suara sepatu sendiri di lantai. Sampai di depan, aku berhenti di samping direktur. Dia lihat aku dari atas ke bawah sebentar. Bukan meremehkan, tapi memastikan. Kamu yang pegang sistem pusat? Tanyanya. Aku nggak langsung jawab. Tahan 1 detik. Lalu angguk. Ruangan langsung berisik lagi. Bukan keras, tapi penuh. Serius? Yang tadi di belakang itu? Gila. Direktur itu angkat tangan sedikit. Semua langsung diam lagi. Dia mendekat sedikit. Kenapa nggak pernah disebut? Nadia langsung melangkah cepat. Pak, sebenarnya, saya tanya dia. Suaranya nggak keras, tapi langsung memotong. Nadia berhenti. Wajahnya berubah. Aku lihat ke depan sebentar, lalu jawab. Karena saya nggak pernah diminta tampil. Beberapa orang langsung bereaksi. Ada yang langsung nengok ke Nadia. Ada yang bisik. Lebih keras dari sebelumnya. Parah sih. Berarti selama ini? Direktur itu angguk pelan. Lalu dia nunjuk ke layar besar di belakang. Bisa dibuka sekarang? Aku langsung keluarkan HP. Tanganku sempat berhenti setengah detik. Bukan ragu, tapi nahan. Ini titiknya. Aku tarik nafas, lalu mulai. Aku hubungkan ke sistem. Beberapa detik, layar masih kosong. Ruangan kembali sunyi. Semua orang nunggu. Nadia berdiri agak ke samping. Tangannya saling pegang. Matanya ke layar, tapi wajahnya mulai tegang. Lalu, layar menyala. 1 persatu tampilan muncul. Grafik, data, alur kerja. Dan di pojok, akses utama. Namaku. Langsung terlihat jelas. Beberapa orang langsung maju dari kursinya. Ada yang berdiri, ada yang nunjuk layar. Itu namanya? Beneran dia. Suasana berubah cepat. Bukan lagi bisik, tapi suara nyata. Aku geser tampilan sedikit. Buka bagian lain. Detail lebih dalam. Semua mengalir, tanpa jeda. Direktur itu lihat layar, lalu ke aku. Ini semua kamu. Aku jawab singkat. Iya. Nadia mundur 1 langkah. Pelan. Gak ada suara. Tapi kelihatan jelas. Dan dari cara orang-orang mulai pindah posisi, aku tahu. Arah perhatian mereka sudah bukan ke aku lagi, tapi ke dia. Layar masih nyala. Angka-angka terus bergerak pelan. Beberapa orang yang tadi duduk sekarang berdiri penuh, dorong kursi ke belakang, makin dekat ke layar.
Nadia mundur lagi 1 langkah. Tumitnya hampir kena kabel di lantai. Dia cepat geser, tapi gerakannya kelihatan gak tenang. Direktur masih diam sebentar. "Jelaskan," katanya lagi, lebih pelan tapi lebih berat. Aku geser tampilan. Folder lain kebuka. Riwayat akses. Tanggal, jam, lokasi login. Beberapa orang langsung bereaksi. "Ini log akses kan?" "Iya, lengkap." Aku tahan 1 detik. Biar mereka lihat dulu. Lalu aku zoom bagian tertentu. Jam malam, lewat jam kerja. Beberapa nama muncul, tapi 1 yang paling sering. Nadia. Suara langsung naik lagi. "Loh, ini dia terus. Jam segini." Aku belum berhenti. Aku buka detail. 1 baris, perubahan besar. Tanggalnya, malam sebelum presentasi besar bulan lalu. Beberapa orang langsung saling lihat. "Yang itu, yang dipuji direksi." "Iya, itu kan dia yang present." Aku geser lagi. Perubahan itu dilakukan dari akun dia. Tapi di bawahnya, nama yang eksekusi tetap muncul. Namaku. Ruangan langsung pecah lagi. Lebih keras. Jadi dia yang ambil semua kredit. Parah sih ini. Nadia maju 1 langkah. Cepat. "Nggak gitu, itu koordinasi." Aku nggak lihat dia. Aku klik lagi. File backup terbuka. Versi sebelum diubah. Aku tahan sebentar. Semua ikut diam. Lalu aku bandingkan. Versi awal, kosong di beberapa bagian. Versi setelah, lengkap. Dan timestamp-nya berurutan. Aku yang isi, dia yang kirim. Suasana langsung berubah lagi. Lebih tajam. Direktur mendekat sedikit ke layar. Matanya nggak lepas. "Semua ini kamu tahu?" Nadia tarik nafas. Mau jawab. Tapi sebelum suara keluar, dari belakang ada yang nyeletuk. Tadi malah dia yang disuruh ke belakang. Beberapa orang langsung mengangguk. "Gue lihat sendiri." "Iya, gue juga." Tekanan langsung pindah lagi. Lebih berat. Nadia mundur 1/2 langkah. Kali ini pelan. Dan aku bisa lihat jelas. Posisinya mulai goyah. Tapi belum jatuh. Dan dari cara orang-orang masih terus ngomong, aku tahu, ini belum selesai. Suasana nggak lagi bisa ditahan. Dari belakang sampai depan, suara mulai pecah, nggak teratur. Orang-orang berdiri, sebagian maju, sebagian cuma nengok sambil ngomong ke temennya. "Ini nggak bener sih. Dia tadi dipermalukan di belakang. Padahal dia yang ngerjain semua." Aku berdiri diam di samping layar, nggak bergerak. Tapi di kanan, HR mulai berdiri. Dia tarik kursinya pelan, lalu melangkah ke tengah. "Pak, ini harus dibahas," katanya. Suaranya tegang tapi jelas. Direktur cuma angguk sedikit. Belum jawab. Di sisi lain, 2 orang manajer ikut berdiri. "Ini bukan cuma soal kerjaan. Tadi semua lihat." Salah satu dari mereka bilang sambil nunjuk ke arah belakang. Beberapa orang langsung nengok lagi ke kursi plastik itu. Kosong, tapi malah makin terasa. Aku lihat dari ujung mata, beberapa orang mulai buka HP. Salah satu dari mereka muter sesuatu ke temannya. Video. Dari tadi. Momen aku ditunjuk. Disuruh duduk. Jalan ke belakang. Diputar ulang. Ini tadi kan? Iya, gila. Video itu mulai pindah tangan. Orang ke orang. Semakin banyak yang lihat. Suara makin naik. Bukan lagi bisik. Sekarang terbuka. Nadia berdiri di tengah semua itu. Dia coba maju 1 langkah. "Guys, ini cuma..." Nggak ada yang dengar. Suaranya tenggelam. Orang-orang sekarang lebih fokus satu sama lain. Saling nunjuk, saling komentar. Ada yang bahkan geleng kepala sambil lihat dia. Direktur akhirnya angkat tangan lagi. Kali ini lebih tegas. Semua langsung pelan-pelan diam. Satu persatu. Sampai akhirnya sunyi lagi. Dia lihat ke Nadia. Lama. Tanpa ekspresi. Ini bukan soal bercanda. Suaranya datar, tapi berat. Nadia diam. Gak langsung jawab.
Dia tarik nafas, buang, tapi tetap gak keluar kata. Semua mata ke dia sekarang. Gak ada lagi yang lihat aku. Semua ke dia. Direktur lanjut. Ini soal cara kamu memperlakukan orang di depan semua orang. Kalimat itu jatuh. Berat. Beberapa orang langsung mengangguk. Ada yang bilang pelan, iya. Ada yang cuma diam, tapi wajahnya berubah. Nadia coba bicara lagi. Pak, dia berhenti sendiri. Gak lanjut. Karena dia sadar, gak ada yang di pihak dia lagi. Di belakang, satu orang tertawa kecil. Bukan lucu, tapi kayak gak percaya. Yang lain cuma diam, tegang. Aku berdiri tetap di tempat. Gak bicara, gak perlu. Karena sekarang semuanya sudah terlihat. Tapi dari cara beberapa orang mulai saling bicara lagi, aku tahu ini belum selesai. Ini baru mulai menyebar. Ruangan gak lagi ramai, tapi juga gak benar-benar diam. Suara kecil masih ada, bisik-bisik tapi sekarang lebih tajam. Orang-orang gak lagi dekat sama Nadia, jaraknya makin jelas. Satu orang di kiri geser kursinya, sedikit, tapi cukup buat buka ruang. Yang lain ikut, tanpa sadar. Lingkaran di sekitarnya terbuka. Dia berdiri di tengah, sendiri. Tangannya turun, gak lagi nyari pegangan. Aku lihat dia coba angkat kepala, nengok ke satu orang. Orang itu langsung alihin pandangan. Ke yang lain juga sama, gak ada yang tahan. Direktur tarik nafas pelan. Ini gak bisa dianggap selesai di sini. Suaranya datar, tapi langsung nyebar. Beberapa orang langsung angguk. Iya, harus lanjut. HR maju setengah langkah. Pak, ini perlu ditindaklanjuti malam ini juga. Direktur cuma jawab singkat. Kita mulai sekarang. Kalimat itu langsung bikin suasana makin berat. Nadia coba maju, satu langkah. Pak, saya bisa jelasin. Belum selesai, dari belakang ada suara. Kami juga bisa jelasin. Beberapa orang tim ikut bicara, gak lagi pelan. Selama ini dia yang kerja. Kita semua tahu. Suara itu nambah, bukan 1-2. Banyak. Nadia berhenti di tempat. Kata-katanya putus. Dia lihat ke sekeliling, cepat. Semua wajah beda sekarang. Bukan lagi teman, bukan lagi pendukung. Cuma penonton. Akhirnya direktur menghadap penuh ke dia. Mulai besok, kamu tidak pegang ini lagi. Kalimat itu jatuh. Berat, gak perlu keras. Beberapa orang langsung tarik nafas. Ada yang bilang pelan, iya. HR langsung catat sesuatu di HP, cepat. Nadia gak jawab. Dia cuma berdiri. Matanya kosong, fokusnya hilang. Di belakang ada yang masih muter video tadi. Sekilas terlihat lagi, dia nunjuk aku. Aku jalan ke belakang. Sekarang diputar di tengah semua ini. Beberapa orang lihat itu. Lalu langsung ke dia. Perbandingannya makin tajam. Aku geser sedikit langkah, ke samping. Gak ada yang perhatiin aku. Semua fokus ke dia. Lampu tetap terang, semua kelihatan. Dan di situ posisinya benar-benar lepas. Bukan cuma jabatan, tapi cara orang lihat dia. Dan kali ini gak ada yang maju buat nutupin. Semua justru mundur. Dan jarak itu makin lebar. Acara akhirnya jalan lagi. Tapi rasanya beda. Musik dinyalain pelan, orang-orang mulai duduk lagi. Tapi nggak ada yang benar-benar balik seperti tadi. Suara ketawa ada, tapi tipis. Banyak yang ngobrol sambil sesekali nengok ke arah depan. Ke tempat Nadia tadi berdiri. Aku mundur pelan dari tengah. Nggak ada yang nahan, nggak ada yang manggil. Justru beberapa orang sekarang datang ke aku. Satu persatu. Mas, tadi maaf ya, kata seorang manajer sambil garuk lehernya. Gak berani lihat lama. Aku cuma angguk. Yang lain datang gak ngomong apa-apa, cuma senyum canggung, lalu pergi. Ada juga yang ngajak salaman, tapi tangannya dingin. Aku terima sebentar, lalu lepas. Satpam yang tadi duduk di sebelahku muncul dari belakang. Dia tepuk pelan bahuku. Keren mas, katanya sambil senyum tipis.
Aku balas senyum sedikit. Nggak panjang. Di sisi lain ruangan, aku lihat Nadia masih berdiri. Tapi sekarang di pinggir, nggak lagi di tengah. 2 orang dari HR lagi bicara sama dia. Wajahnya datar, tapi matanya kosong. Beberapa orang lewat di depannya, tanpa berhenti. Ada yang bahkan pura-pura nggak lihat. Aku diam sebentar. Lihat itu. Lalu aku alihin pandangan. Nggak perlu lama, aku jalan ke belakang, ke arah pintu. Langkahku pelan, tapi ringan. Pas lewat, aku sempat lihat kursi plastik itu lagi. Masih di situ, sendiri. Nggak ada yang duduk. Aku berhenti sebentar, lihat. Lalu aku geser sedikit kursinya pakai kaki. Bunyi kecil. Nggak ada yang nengok sekarang. Aku keluar dari aula. Pintu kebuka. Udara malam langsung kena wajah. Lebih dingin, lebih lega. Dari dalam, suara musik masih kedengaran samar. Tapi jauh. Aku jalan terus. Nggak berhenti. Dan di langkah itu, aku sadar satu hal. Bukan aku yang berubah tempat. Tapi mereka yang akhirnya lihat aku.